ayo dong stop yang namanya validasi. Belajar berbeda, belajar hal baru, belajar aneh. Kadang-kadang kalau Anda belajar sesuatu langsung Anda lihat YouTube saya terus Anda gini. Kalau Anda sudah mulai begitu, hal baru, itu aneh. Selamat pagi, ketemu lagi saya dan sekarang saya ada di dalam ruangan studio saya atau ruangan podcast atau ruangan saya untuk berbagi kepada Anda. Pagi ini saya mau berbagi tentang bagaimana di saat Anda belajar atau saat Anda nonton YouTube atau Anda melihat orang lain yang Anda kagumi sedang bicara di depan Anda, apakah Anda melakukan yang saya akan sebutkan nantinya, yaitu apakah Anda validasi atau Anda belajar. Saya ulangi lagi, Anda validasi atau Anda belajar. Saya kenapa sharing ini karena capek nggak kalau tiba-tiba Anda belajar atau Anda sedang lihat YouTube atau yang berkaitan dengan pengetahuan baru atau Anda bertemu dengan orang yang lebih ahli atau menurut Anda adalah orang yang Anda kagumi, ternyata kok hidup-hidup Anda gitu-gitu aja. Ayo sekarang coba Anda pikirkan. Bahkan orang bilang begini, Coach, saya ini sudah banyak bertemu orang hebat, saya sudah banyak bertemu orang sukses, bahkan saya sudah bertemu yang namanya profesor, penemu dan sebagainya. Kok saya nggak bisa kayak mereka ya Coach? Yo, apakah Anda validasi atau Anda belajar? Nah sekarang saya ingin sharing kepada Anda dan silakan nanti Anda komen di bawah ini. Dan sebelumnya jangan lupa tetap subscribe buat teman-teman Anda, share video ini supaya tetap terus akan saya bagi untuk Anda semua. Kalau makin banyak dan makin banyak orang se-Indonesia yang akan makin cerdas dan makin bahagia. Silakan subscribe, silakan nyalakan lonceng, dan yang pasti adalah Anda boleh komen dan Anda silakan pastikan share. Nah, kembali soal validasi dan soal belajar. Coach, kenapa sih kok ini dibahas? Ini sederhana tapi ini mengganggu, bahkan membuat saya sadar sampai pada titik dimana seringkali saya ikut training. Saya pribadi ngalamin itu, ikut training, ikut dalam sebuah acara yang diundang pembicara besar, bahkan saya sebutnya acara motivasi, bahkan leader, bahkan orang yang lebih hebat dari kota lain diundang untuk sharing. Seringkali saya dulu nganggap bahwa kenapa ya saya nggak dapat sesuatu ya. Saya hanya melihatnya ini keren, ini hebat. Tapi saya baru sadari ternyata makin banyak pikiran dan pertanyaan itu, makanya saya sadar bahwa itu namanya validasi. Nah, jadi kalau sekarang coba Anda pikirkan, Anda sekarang sedang di depan saya, sedang melihat YouTube saya ini, coba sekarang Anda renungkan. Kalau ini adalah Anda dan ini adalah saya, maka kalau Anda sekarang melihat YouTube saya, Anda datang dengan apa? Dengan kemampuan Anda, dengan ilmu yang Anda miliki, dengan masa lalu, dan dengan semua yang sudah Anda percayai. Betul nggak? Bahkan Anda sudah dengan segala upaya, segala sumber daya, dan segala yang sudah Anda ketahui sebelumnya atau sudah Anda miliki. Betul nggak? Nah ternyata Coach Ebdung dengan segala apa yang disampaikan oleh saya, sekarang sambil Anda lihat, saya dengan skill, dengan kemampuan, dengan segala sumber daya, dan segala hal yang saya sudah miliki, yang sedang saya berbagi kepada Anda. Nah sekarang saya lagi ngomongin validasi atau belajar. Kalau ternyata apa yang saya sampaikan sama dengan apa yang menjadi pengalaman atau ilmu atau apapun yang sudah pernah Anda baca, dan itu adalah sama dengan, itu Anda sebut apa? Kalau Anda bilang, wah keren banget nih Coach Ebdung, coach gue banget, coba Anda renungkan, apakah Anda sedang validasi atau Anda sedang belajar? Tapi kalau Anda bilang, begitu apa yang saya sampaikan dan apa yang Anda miliki ternyata adalah tidak sama dengan, apa yang terjadi? Kalau Anda bilang, gila nih Coach Ebdung nih, ngawur ini, apa informasinya, semua apa yang disampaikan, aduh gak bener ini, dari pengalaman apa yang saya tahu, yang saya lihat, yang saya dengar. Ayo, kalau Anda semakin banyak isi kepala Anda punya seperti itu, coba Anda pikirkan lagi. Nah sekarang menurut Anda, mana yang namanya belajar?
Ternyata Anda baru jawab. Yang kedua, yes, betul yang kedua. Saya setelah belajar NLP, saya setelah tahu dan saya berguru kepada Pak Hindarta Nikolai, saya baru sadar setiap kali saya belajar, saya harus melakukan yang namanya ketidaksamaan. Makanya seringkali para trainer, para guru, para orang-orang yang biasa berbagi, bahkan para kiai, ustadz atau pemuka agama, Anda seringkali menyampaikan, ayo ya kalau belajar ini gelasnya kosongin. Saya waktu itu berpikir gelasin kosongin tuh gimana cara ngosongin gelas ini ya. Karena saya lagi gak bawa gelas gitu. Sampai ada yang bilang otaknya tolong ya jangan dibalik. Kalau gelasnya dibalik itu namanya nanti diisi air gak masuk. Artinya apa? Kalau dikasih ilmu tumpah semua. Atau jangan gelasnya penuh, diisi ilmu air baru gak akan masuk karena tumpah juga. Di situ waktu itu saya belum bisa mengerti tentang perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan. Sampai saya belajar tentang yang namanya belajar dan validasi. Nah sekarang mungkin Anda setelah lihat YouTube ini Anda sadari, kalau saya nonton YouTube seseorang, Anda nonton YouTube-nya Coach Ebdung, Anda nonton YouTube-nya Pak Hindarta Nikolai, Anda nonton YouTube-nya orang-orang yang sukses lainnya, misalnya siapapun Danlog atau siapapun yang Anda mulai lihat. Kalau saya cukup banyak di Indonesia, ada Helmi Yahya, ada Rico Huang yang masih muda, ada Success Before 30, ada banyak pembicara-pembicara yang bahkan Tung Desem, ada kalau untuk entertain dan informasi yang cukup bagus, saya suka melihatnya ada Deddy Corbuzier. Bahkan untuk kuliner saya ikut Next Kalos atau Magdalena. Pertanyaan saya menjadi menarik. Saya setelah tahu itu yang disebut gelas kosongin atau kita mulai bisa menyerap informasi atau pembelajaran, yaitu saya tidak validasi. Saya tidak pilih ini. Kenapa? Saya tidak cari samanya dengan saya. Yang saya cari yang beda, bahkan yang aneh. Bahkan saya baru tahu begitu mamam cuy, saya baru sadar oke, itu artinya berinteraksi. Saya sebagai seorang trainer yang sudah ngajar public speaking, yang udah ngajar train the trainer, saya baru belajar tentang oh iya ya, kita ini seringkali mengerti, tapi dalam proses berkomunikasi kadang-kadang orang itu tidak sadari bahwa dia tidak melakukan yang harusnya dilakukan, yaitu apa? Anda belajar. Bahkan saya sekarang karena terlalu sering menggunakan state itu, saya ketemu siapapun, mau anak muda, mau lebih dewasa, bahkan lebih tua atau sama, di situ saya saatnya belajar. Apapun bisa saya pelajari. Bahkan Anda sadar nggak? Begitu Anda pakai mood, pakai state yang namanya belajar, nggak tahu kenapa Anda dapat insight, Anda dapat aha. Bahkan Anda seringkali dapat, waduh ya ini bagus banget nih. Kalau Anda datang, coba Anda bedakan. Anda datang dengan segala validasi, Anda datang dengan segala sumber daya Anda datang dengan segala ego atau pengetahuan Anda yang merasa Anda hebat dan sebagainya. Ketemu orang model apapun Anda cuma bilang apa? Bahkan Anda seringkali lihat gestur atau ekspresi Anda sudah begini. Apaan sih? Itu aja, saya udah ngerti kok. Dan menariknya apa? Bagaimana Anda bisa nyambung, bagaimana Anda bisa berkomunikasi. Nah, saya nggak tahu kenapa pengen sharing ini kepada Anda tiba-tiba, karena saya sekarang sedih dan saya sekarang terlalu banyak ketemu orang yang akhirnya kayaknya belajar lagi. Coach, saya harus belajar lagi nih. Kayaknya ilmu saya kemarin hilang semua. Sementara saya baru berpikir dan saya sadari, kok saya ilmunya yang bisa belajar NLP kok nempel banget ya. Kok kenapa yang saya dapat ini kok ke saya banget. Dan saya bisa praktekin banget. Ternyata saya baru sadar pada saat saya diajarkan itu, pada saat belajar itu, dan saya diam di dalam state saya belajar. Disitulah saya belajar ketidaksamaan saya dengan Pak Hing, ketidaksamaan saya dengan Richard Bandler, dengan John Laval, membuat saya jadi oke, ini hal baru ini saya praktekkan, ini hal baru ini saya praktekkan. Sementara mungkin saya juga sama ketemu dengan teman yang sama-sama ketemu Bandler, sama-sama ketemu John Laval, dan ketemu dengan Pak Hing, dia nggak dapat sesuatu yang sama dengan saya. Dan saya baru sadar jangan-jangan pada saat belajar itu validasinya tinggi. Yaitu apa? Kayak gini udah ngerti gue, caranya udah ngerti juga. Tapi keluar dari situ akhirnya nggak praktekkan. Bahkan seringkali yang terjadi karena sudah saking banyak ngertinya, sehingga ya tadi yang namanya gelas sudah isinya air udah penuh Pak. Udah ketemu, udah penuh Bu, udah penuh Mbak, Mas, Om, Tante. Terus mau diisi air lagi ya tumpah. Atau jangan-jangan sudah nganggapnya siapa? Pengalaman lu apa? Berani ngomong gini karena apa? Lu nanti kalau Anda sudah makin banyak memberikan penolakan dalam diri Anda, ya sama aja kayak gelas itu Anda balik. Begitu gelas itu Anda balik, Anda di share apapun juga tumpah. Jadi mulai sekarang coba Anda pikirkan kembali. Saya dalam melihat YouTube seseorang, siapapun,
mau anak muda. Saya waktu melihat orang-orang muda yang sukses, awalnya saya juga melakukan yang namanya validasi. Sampai saya tahu tentang ilmu NLP ini, di sinilah saya belajar. Dan sekarang saya sekarang setiap Anda sharing atau apapun, saya melihatnya adalah oke, ini sisi apa yang bisa saya ambil. Bahkan seorang food blogger pun saya akan belajar ini apa yang menarik. Dibanding saya terus mencari, ngapain sih? Kayak gitu juga ngerti. Nah, ada satu cerita yang menarik yang saya dapat dari orang-orang sekitar saya yang seringkali setiap kali melihat makanan, contohnya kue atau minuman, dia belum apa-apa sudah komentar, kayak gini juga ngerti, ini juga bisa. Saya suka sedih dengan orang-orang seperti itu karena apa? Kalau Anda sudah ngerti dan bisa, kenapa nggak bikin? Bahkan yang menarik adalah ada orang lain sukses, dia cuma bilang, kayak gitu juga gue tahu. Kenapa nggak dilakukan? Karena Anda belum sukses. Tapi kenapa Anda cuma komentar, cuma validasi, terus habis gitu pulang dari situ, Anda akhirnya ngapain? Ngapain Anda bisa bangun tidur dari pagi sampai Anda tidur lagi, hari itu Anda tidak dapat apa-apa. Bahkan saya suka sedih kalau ada orang yang pengennya cuma didengar aja. Hanya dia yang paling benar. Makanya di quote-quote Anda, di quote-quote saya di renungan pagi, Anda bisa lihat itu semua. Di situ saya juga untuk saya sendiri, untuk mengingatkan diri saya dan orang-orang di sekitar saya dan orang-orang yang melihat saya. Kenapa? Karena tadi sedih kalau Anda bangun tidur, buang waktu rasanya kalau Anda bangun tidur sampai tidur lagi, Anda tidak melakukan apapun yang efektif, efisien, bahkan yang berguna buat diri Anda. Anda cuma menjalani hari itu begitu aja, waktu lewat begitu aja. Saya sangat bangga, sangat bahagia. Bahkan saya seringkali merinding pada saat saya melakukan sesuatu dan membuat orang berubah. Paling tidak orang itu lebih baik. Yaitu apa? Dia punya tujuan hidup. Ayo sekarang saya ingin sharing kepada Anda tentang validasi dan belajar ini. Kenapa? Karena dalam proses ini seringkali pada saat Anda coaching. Nah, saya mengcoaching seseorang. Saya sebagai seorang coach, sebagai life coach, bukan business coach. Karena ada business coach yang lebih profesional lainnya. Saya lebih ke life coach. Walaupun kadang-kadang ada beberapa teman, coach ajarin bisnis deh. Ya saya selalu bilang bisnis saya belum wow banget, saya baru start dan memang masih banyak belajar. Ya kembali lagi, mungkin pada saat saya belajar juga saya banyakkan validasi dibandingkan saya belajar. Sehingga penyerapan informasi baru, ilmu baru saya sudah patahkan dulu. Jangan-jangan itu kesalahan saya juga. Jadi mungkin setelah saya membuat YouTube ini, saya juga sadar di kepala saya bunyinya, jangan-jangan dalam bisnis saya juga seringkali mematahkan. Dengan apa tadi? Orang lain bilang gelas saya balik, atau udah saya isi penuh, atau sudah saya nggak mau isiin lagi. Jadi saya nggak dapat insight atau nggak dapat aha atau nggak dapat wow gitu loh dari orang lain. Nah, kenapa? Ini saya ingin sampaikan kepada Anda, ini penting buat Anda semua, orang yang lihat YouTube saya, Anda, Bapak, Ibu, Om, Tante, Mbak, ayo share ke semua teman-teman Anda yang Anda anggap cintai dan Anda anggap dia harus maju dan harus naik level. Ayo dong, stop yang namanya validasi. Belajar berbeda, belajar hal baru, belajar aneh. Kadang-kadang kalau Anda belajar sesuatu langsung Anda lihat YouTube saya terus Anda gini. Kalau Anda sudah mulai begitu, hal baru, itu aneh. Dibandingkan Anda bilang, oh ya bagus. Saya mau tanya Anda, kalau sekarang saya bicara dengan Anda bicara dengan orang lain atau bicara dengan sekitar Anda, terus dia cuma begini, coba ulangi. Ya pokoknya ngerti lah yang Bapak bilang. Terus buat apa Anda bicara? Buat apa Anda sharing? Makanya seringkali orang bilang, coach, kami ini coach sering bilang begini ke semua peserta ini. Yang coach sampaikan itu sama. Tapi kenapa mereka kok nggak ada perubahannya tadi? Jangan-jangan dalam proses Anda menyampaikan di kepala semua audiens Anda itu Anda divalidasi ya. Cocok Pak, mantap. Kita kerjakan Pak. Nggak dikerjain juga. Kok bisa ya coach itu terjadi? Ya karena tadi terlalu banyak validasi diisi kepala tim Anda atau orang sekitar Anda. Mereka tidak lagi belajar. Yang ngomong Anda. Makanya buat saya di kelas training, saya selalu bilang, sampaikan di offline baik ketemu ataupun dalam training Zoom, bahwa bukan soal lagunya, bukan soal lagu apa yang dinyanyikan, tapi ternyata penting adalah siapa penyanyinya, siapa yang ngomong di depan. Kalau yang ngomong di depan ini adalah Agnes Mo, Raisa, ya kan? Kalau yang ngomong di depan ini adalah penyanyi top Indonesia atau dunia, ya kan? Lagu potong bebek angsa, lagu yang tidak ada judulnya pun, yang artinya pun orang nggak ngerti, karena dinyanyikan oleh orang yang terkenal, oleh artis-artis penyanyi yang papan atas. Ngantri, orang banyak yang lihat. Tapi kalau coba yang nyanyikan adalah Anda atau orang teman Anda yang bukan siapa-siapa di lapangan yang sama,
mungkin ditonton 3 orang atau 10 orang, bahkan ada ditonton lebih dari 10 dan bilang, gila kali nyanyi beginian. Sementara kalau lagu Potong Bebek Angsa dinyanyikan oleh Raisa, oleh Afgan, oleh Noah, orang bilang, oleh Arman Maulana, orang bilang, wow gila keren banget, ini lagu baru nih, top nih lagu. Tapi pertanyaannya menjadi menarik, Anda mau sakit hati? Anda akan bilang, gila nih orang pada gak ngerti, gua ini lagunya paling enak. Orang jangan bilang, iya enak. Ya enak sih, enak diem. Jadi saya berharap dengan saya sharingan ini kepada Anda, mulai sekarang stop yang namanya validasi, stop yang namanya Anda sudah tutup semua internal pikirannya dengan Anda menganggap apa yang disampaikan itu sama, apa yang dibilang itu Anda ngerti. Bahkan saya seringkali dalam kelas training bersama teman-teman dulu sebelum saya belajar NLP, mereka selalu meng-capture bahkan memfoto quote-quote atau apa yang disampaikan oleh trainer di depan oleh para motivator untuk di-share. Nih kerjakan nih, ini bagus nih, bahkan dibuat PP. Tapi saya baru merenung sampai sekarang, kenapa itu tidak untuk diri sendiri? Kenapa kalau sekarang Anda cuma menjadikan apa yang disampaikan oleh pembicara termasuk saya hanya sebagai jembatan atau sebagai figur yang akhirnya Anda ingin bagi lagi? Untuk apa? Kalau itu tidak untuk menaikkan diri Anda. Saya membuat tagline see you the next level and the next success. Tujuannya apa? Supaya saya sendiri juga terus belajar. Saya juga ingin orang lain belajar. Tujuannya apa? Anda akan naik level, percaya. Memang kadang-kadang coach saya belajar terus, tapi kadang-kadang saya nggak tahu nih buat apa. Ayo siapin aja. Bahkan saya nanti akan siapkan materi tentang yang disebut dengan keberuntungan, hoki. Nanti saya akan ngomong tentang Anda. Ternyata hoki ini datangnya dari belajar, dari persiapan diri, dari semua hal baru yang kita dapetin. Saya selama pandemi 9 bulan, wah banyak sekali yang saya anggap saya belajar. Saya mulai belajar bagaimana olahraga, bagaimana menghibur diri, bagaimana menikmati waktu, bagaimana kita berkreatif, bagaimana kita mengisi. Oh banyak proses belajar. Ayo, kenapa Anda pada saat itu bisa? Tapi pada saat Anda sudah bersinggungan dengan bidang Anda, kenapa Anda berbenturan? Ayo buat Anda para suami, para istri, anak-anak, gak tahu kenapa Kak, pada saat diskusi kok kadang-kadang mentok di rumah. Anda bilangnya apa? Gak nyambung kayaknya kalau papa begitu, kayak mami begitu, ayah begitu, ibu begitu. Padahal enggak, karena masing-masing sudah mainnya bukan lagi proses belajar, mainnya sudah pakai validasi, sudah pakai ego, sudah pakai kemampuan sendiri, sudah pakai tameng dan isi kepala sendiri. Terus mau ngobrol, mau diskusi, mau brainstorming. Ayo Anda di kantor, kalau Anda sudah pakai validasi ini, Anda sudah pakai segala tameng ini, Anda mau brainstorming percuma. Bahkan yang terjadi ya jadi buang waktu untuk diri Anda. Mulai sekarang cari hal baru dan beda terhadap apapun yang Anda pelajari, supaya bisa membuat diri Anda jauh lebih hebat, jauh lebih sukses. Saya tunggu Anda. See you in the next level and the next success.